Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Suara Manjanet, bersama saya Mega Putri Endiani sebagai podcaster di sini. Dan di sini selamat datang di podcast Suara Manja, yaitu podcast perdana dari jurnalistik Suara Manja. Di sini ada podcast Suara Manja dengan temanya media informasi, komunikasi, dan aktualisasi warga Semanja. Oke, di sini saya sedang bersama dengan narasumber yang sangat amat spesial dan tentunya semua orang pasti tahu, apalagi seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Manonjaya. Kebangetan banget sih kalau sampai nggak tahu. Begitu. Oke, kali ini saya sedang bersama Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ahmad Tauhid, SPD MPD. Assalamualaikum, apa kabar Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya Pak, baik. Oke, di sini sebenarnya kita mau bincang-bincang hangat atau bincang-bincang santai nih bersama Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Manonjaya. Oke Pak, sebelumnya saya mau bertanya nih Pak, Bapak asalnya dari mana Pak, kalau boleh tahu? Asal saya dari Kuningan ya. Oh, Kuningan. Kuningan itu ada di sebelah timur dari Jawa Barat dan berbatasan langsung dengan Jawa Tengah. Jadi kalau jarak ke SMA Negeri 1 Manonjaya itu sekitar, kalau menggunakan kendaraan itu ada 107 km lah. Gitu. Kalau jauh pakai sekali mobil ya, Pak? begitu ya. Iya. Ya sekitar 2 atau 3 jam perjalanan. Oh, begitu. Jadi Bapak di sini kayak punya rumah atau gimana Pak kalau? Iya, saya di sini jadi anak kos. Oh, anak kos ya. Aduh, Bapak Kepala Sekolah kita jadi anak kos, guys. Jadi bapak kos gitu ya, gitu. Karena memang keluarga tinggal di Kuningan. Di sana. Berarti Bapak sendiri di sini. Sendiri, makan sendiri, nyuci sendiri, Aduh. main sendiri, ya. Iya Pak. Definisi anak kos banget ya Pak. Anak kos. Terus kalau Bapak pulang biasanya kapan nih Pak? Kalau pulang biasanya Jumat sore biasa Jumat ya. sore. Jumat sore. Jadi Weekend, kesini- kesini lagi. Kadang hari Ahad ya, hari Ahad sore atau hari Senin. Oh. Tapi kalau hari Senin berangkat dari Kuningan jam 3. Oh, jam 3 subuh ya Jam Pak. 3 subuh, kemudian sholat subuh di Panawangan. Biasa Masjid Panawangan di situ. Itu pertengahan. Jadi pas sampai ke sini jam 6 lebih ya. Sebelum setengah 7 ya. Jadi lebih leluasa kalau jam 3. Dan memang perjalanan kalau jam 3 dari sana itu lebih enak gitu. Iya. Enggak panas ya Pak. Enggak panas, di jalanan juga masih sepi. Kemudian dari malam datang ke sini itu kan menjelang siang. Dari gelap terbitlah terang. Gitu ya. Jadi datangnya itu enjoy, wah, terang kan gitu ya. Betul. Beda kalau misalnya dari sini sore, biasanya saya itu dari Jumat sore ke sana. Jadi dari sini sore ke sana gelap, jadi gelap gitu ya, ya. betul, ya. Gitu. Tapi memang enak kalau perjalanan enaknya pagi. Oh iya. Enaknya pagi. Gitu. Oke, gitu. Ternyata kepala sekolah kita ternyata di sini ngekos ya guys, karena ternyata bapak sekolah kita fakta terbaru bukan asal dari Tasikmalaya dan dari Kuningan. Oke, gitu. Terus bapak mengenai ini nih, selain di sekolah, kegiatan apa saja sih Pak kesibukan Bapak gitu selain di sekolah? Kesibukan saya selain sekolah ya. Iya. Biasa kan kalau kepala sekolah itu kan melakukan koordinasi dengan sekolah-sekolah lain, dengan kepala sekolah lain ya. Jadi kadang-kadang bersilaturahmi ke sekolah-sekolah yang lain untuk kemudian membahas ya seputar permasalahan sekolah atau bagaimana progres sekolah gitu ya. Karena saya ditugaskan ke sini itu kan untuk mengelola sekolah, memanage sekolah. Jadi bagaimana supaya sekolah ini bisa berkembang atau sedikit lebih maju gitu ya. Sehingga butuh adanya informasi-informasi ya yang baru dari teman-teman sejawat ya. Khususnya di kalangan MKKS ya, MKS Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian selain dari itu juga kegiatan saya itu menjalin hubungan dengan masyarakat. Di antaranya melalui olahraga ya, misalnya bulu tangkis gitu ya,
ada beberapa gor yang biasa digunakan. Itu sebetulnya hanya sebagai wasilah saja untuk menjalin hubungan, komunikasi, silaturahmi dengan masyarakat sekitar yang ada di Manonjaya. Karena daya dukung siswa sekaligus guru, ya, pengajar, ya, dan tenaga kependidikan itu kan ada di wilayah Manonjaya begitu ya, sehingga perlu ada dukungan dari masyarakat. Kemudian selain dari itu juga saya juga kegiatan-kegiatan keagamaan, misalnya mengikuti kegiatan-kegiatan majelis taklim ya yang ada di Masjid Agung Manonjaya begitu ya. Nah, itu juga sama, selain dari tholabul ilmi, karena mencari ilmu itu tidak terbatas dengan usia, tidak terbatas dengan sekolah. Kalau sudah sekolah selesai enggak kan gitu ya. Apalagi ini ilmu agama gitu ya, yang akan dijadikan bekal untuk kehidupan nanti ya, kehidupan yang abadi ya, akhirat begitu ya. Itu barangkali kegiatan-kegiatan. Jadi kalau memang kegiatan Bapak itu hanya di sekolah, bosan nanti. Ya, nggak ada dinamikanya. Ya, nggak ada dinamikanya, nggak ada variasinya gitu ya. Jadi begitu ya. Atau kadang jalan-jalan bersepeda kan gitu ya, dan lain sebagainya. Itu diantara kegiatan-kegiatan. Karena bagaimanapun Bapak itu kan jauh ya, keluarga di Kuningan, Bapak di sini sendirian. Jadi harus menambah kegiatan-kegiatan yang positif, gitu ya. Betul. Oke. Kalau boleh tahu kayak riwayat pendidikan Bapak nih dari mulai SD, SMP mungkin sampai SMA, perguruan tinggi, boleh diceritakan Pak barangkali? Iya. Untuk pendidikan yang pertama kali Bapak ikuti itu SD ya. Jadi nggak lewat TK dulu ya, apalagi PAUD. Nggak ada TK atau PAUD itu nggak ada. Ya kalau TK sudah ada. Sudah ada di desa saya itu, kebetulan di Desa Dharma ya, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan. Orang tua itu TK sudah ada, tapi orang tua bilang itu nggak usah ke TK lah, langsung aja ke SD. Kenapa harus ke SD? Nggak ke TK dulu, yang lain kan ke TK. Kamu itu udah pintar gitu ya, nggak usah ke TK, langsung ke SD aja lah, gitu ya. Nah, langsung ke SD, di SD Dharma 1 ya, itu sampai tahun 85, 1985. Kemudian dari lulus SD Dharma 1 ke MTS Negeri Dharma, gitu ya, ada MTS Negeri Dharma. Itu lulus tahun 1988 ya, 1988 di MTS Dharma. Ya, kalau kegiatan di MTS itu siswanya seluruhnya harus ikut ngaji. Jadi selain sekolah di MTS, ngaji di ustadz-ustadz, kiai atau di masjid habis maghrib sampai isya itu dilakukan. Jadi budayanya pada masa itu ya, ketika Bapak seusia itu nggak ada itu yang namanya anak sekolahan nongkrong habis maghrib sampai isya. Itu budayanya ngaji. Dan Bapak juga komunikasikan dengan teman-teman di sini ya, guru-guru yang seusia Bapak juga sama ternyata kulturnya waktu itu. Jadi masyarakat itu tabu kalau misalnya ada anak sekolahan ya nongkrong habis maghrib sampai isya di luar rumah gitu ya. Ya mungkin budaya dulu itu lebih bagus gitu ya dalam membangun karakter anak. Nah setelah MTS, Bapak itu sekolah di SPG Negeri Kuningan. Ya, itu namanya SPG ya. Setelah SMA sekarang atau SMK. Nah, sekarang itu nggak ada SPG. SPG itu untuk mencetak guru SD. Itu tahun 88 sampai 91. SPG itu sekolah pendidikan guru khusus untuk guru SD gitu. Ya. Nah, dari SPG Negeri Kuningan ya nggak langsung kuliah. Jadi ke Bandung ikut saudara setahun. Ngapain gitu ya, setahun gak ada kerjaan dan lain sebagainya, tapi Bapak ikut bimbingan belajar, ikut kursus gitu ya. Nah, karena melihat bahwa kalau tidak kuliah ini pasti tidak ada perubahan. Gitu ya. Pokoknya bagaimanapun saya harus kuliah masuk dan diterima di IKIP Bandung. Sekarang itu UPI ya. Iya, UPI sekarang. IKIP Bandung, sekarang itu UPI Bandung. Nah, dan diterimanya di jurusan pendidikan geografi. Ya, 92 masuk,
97 lulus. Jadi 5 tahun. Ya. iya. Nah 5 tahun itu terkategori cepat gitu ya waktu itu. Ya paling cepat memang 4,5 tahun. Ya 4,5 tahun. Tapi kebanyakannya 5 sampai 6 tahun begitu ya. Itu terkategori cepat waktu itu. Kalau sekarang kan 3,5 tahun ada yang bisa ada yang lulus langsung dan lain gitu. sebagainya, bahkan 3 tahun katanya gitu ya. Hebat-hebat berarti ya. Anak-anak sekarang mungkin lebih pintar daripada mahasiswa dulu ketika zamannya saya begitu ya. Nah itu untuk S1 ya, S1 dari IKIP Bandung. Kemudian untuk S2-nya sama, saya S2 juga ingin ke IKIP Bandung, ikut tes itu tahun 2016. Tes di UPI. Ya, karena S2 geografi ingin linear. Ya, S2 geografi itu ingin linear di UPI Bandung. Diterima tes gitu dan lain sebagainya. Tetapi kemudian dikomunikasikan dengan, karena sudah PNS ya, itu kan dikomunikasikan dengan bagian kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan. Oh, ternyata bolehlah kalau S2-nya di UPI, tetapi itu tugas belajar. Nah, jadi bukan izin belajar. Kenapa tugas belajar? Kalau yang namanya tugas belajar berarti kan ada beberapa tunjangan yang memang dicabut oleh pemerintah gitu ya, termasuk sertifikasi gitu. Jadi hanya mengandalkan nanti dapatnya gaji pokok saja. Ini aduh saya gimana, nggak bisa itu. Saya ikut S2 itu karena memang ada tunjangan sertifikasi dan memang tujuan dari pemerintah dengan tunjangan sertifikasi itu untuk meningkatkan profesionalitas guru gitu ya. Itu tujuan utamanya. S2. Kesejahteraannya naik, kemudian profesionalitasnya juga naik, sehingga pendidikan juga perlu ditingkatkan. Gitu ya. Akhirnya nggak jadi di sana, dibatalkan 2017 daftar di Universitas Kuningan gitu ya S2-nya. S2-nya nggak linear dengan geografi ya. Saya hanya mengambil jurusannya pendidikan ekonomi. Jadi kalau berbicara ekonomi insya Allah ya tidak blank gitu ya. Karena memang itu masih satu rumpun sosial. Jadi tidak terlalu sulit juga. Dan memang saya juga senang ya kalau mengamati berita-berita terkait dengan masalah ekonomi. Begitu ya, karena ekonomi itu kan terkait dengan bagaimana upaya pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Begitu ya, kebutuhan primer, sekunder, tersier, itu kan tingkatan-tingkatan kebutuhan. Jadi pemenuhan itu bagaimana caranya, sehingga ada ilmu ekonomi gitu ya, yang terkait dengan upaya pemenuhan itu gitu ya. Ada kemudian apa yang namanya itu sistem ekonomi begitu ya, yang nanti digulirkan terkait dengan bagaimana sebuah negara itu menjalankan ekonominya, pakai sistem apa yang dipakai gitu ya. Itu yang dikaji. Jadi tidak terlalu asik. Itu barangkali pendidikan begitu ya. Pendidikan. Oh, jadi gitu guys. Jadi ternyata fakta menarik lagi lainnya, ternyata Bapak Kepala Sekolah kita tuh dominan sama, kalau di sini anak IPS ya, geografi ekonomi itu anak IPS gitu. Ternyata anak IPS tuh Bapak Kepala Sekolah. Nah, kalau selama diangkat jadi kepala sekolah gimana ceritanya, Pak? Cerita pas diangkat jadi kepala sekolah. Sebetulnya di awal itu kan tidak ada niatan yang kuat ya untuk jadi kepala sekolah. Oh, jadi bukan cita-cita ya, Kak? Bukan cita-cita ide dan lain sebagainya, karena saya sendiri sudah merasa nyaman gitu ya. Jadi guru itu sebenarnya sudah enak gitu kan. Nyaman dan lain sebagainya begitu ya. Tapi barangkali ini karena teman-teman juga mendesak ya, bahkan kepala sekolah berapa kali membujuk ya sampai datang ke rumah dan lain sebagainya. Itu ya, berkomunikasi lah gitu ya. Ini kesempatan kan gitu ya, cobalah gitu ikut ya kesempatan ini gitu ya untuk ikut tes dan lain sebagainya gitu. Ya, kemudian saya juga komunikasikan dengan di keluarga ya, karena gini, kalau jadi kepala sekolah itu apalagi di sekarang ini harus siap ditempatkan di seluruh wilayah Jawa Barat. Makanya penting juga dikomunikasikan gitu ya. Terutama dengan keluarga. Istri dan anak gitu. Nah, di awalnya istri juga nggak terlalu mendukung gitu. Gitu ya. Karena khawatir ditempatkan di tempat yang jauh dan lain sebagainya begitu ya. Untuk jadi kepala sekolah itu. Tapi ya udahlah, kita niatkan aja lah. Mudah-mudahan kan ini mendapatkan keberkahan yang lebih ya, kebaikan yang lebih dibandingkan
dengan keadaan sekarang ya kita berdoa saja ya, gitu kan. Ya kalau itu yang terbaik ya jadikan, kalau enggak ya jangan gitu ya. Jangan jadi kepala sekolah juga nggak apa-apa kan gitu ya. Hanya itu aja lah sebetulnya kan. Tidak terlalu ini. Ya, kemudian ikut tes, ternyata cukup menantang ya itu soal-soalnya. Karena memang terkait dengan apa yang kita lakukan di lingkungan sekolah. Jadi peran kita, peran guru ya, peran saya gitu ya. Saya berperan terhadap sekolah itu apa gitu, apa yang diberikan. Itu tes itu bagus sekali, itu yang membuat soal-soalnya ya, itu luar biasa. Ya, dan saya sampaikan apa adanya yang saya lakoni, kegiatan yang saya jalankan gitu ya, saya masukkan. Dan memang soal itu menuntut betul-betul peran sumbangsih kita gitu ya untuk calon kepala sekolah gitu. Barangkali ini ada teman-teman dari guru yang mendengarkan hal ini nanti mungkin bisa jadi ini inspirasi ya, karena betul, memang betul ya, jadi untuk jadi kepala sekolah itu harus punya terobosan ya, terutama yang pertama adalah itikad dan niat yang betul-betul untuk memajukan lembaga ya, begitu. Itu barangkali ya, sehingga sejalan dengan itu juga kemudian ketemu teman-teman yang memiliki visi-visi yang sama sehingga kuat juga, kemudian dikuatkan lagi di dalam diklat ya, calon kepala sekolah itu cukup lama, diklatnya juga sekitar 3 bulan ya, cukup lama walaupun secara online dan ada juga yang secara offline ya, secara langsung gitu ya, sehingga saya juga mendapatkan pengetahuan pengalaman yang berharga begitu ya, sehingga memiliki rasa percaya diri gitu ya, akan kepala sekolah itu seperti apa nantinya gitu. Nggak terbayangkan gitu. Karena apalagi ketika datang ke sini langsung di sekolah yang besar ya. Ini SMA Manunjaya ini first bagus. Kepala sekolah Bapak gitu. Jadi awalnya di sini kepala sekolah. Betul. Karena sebelumnya kan guru ya. Guru biasa diangkat jadi kepala sekolah, ditempatkan di SMA Negeri 1 Manunjaya. Dan melihat sekolah ini, wah ini sudah luar biasa. Pas datang ke sana ditantang Pak merayakan milad ke-36. Wah, berarti sekolah ini usianya sudah 36 tahun begitu ya. Berarti sudah melampaui masa kerja saya. Masa kerja saya waktu itu sekitar 23 tahun gitu ya. Nah, itu ini luar biasa. Tapi alhamdulillah di SMA Negeri Manunjaya ketemu guru-guru yang memiliki pengalaman yang hebat gitu ya. Bahkan ada mantan kepala sekolah juga yang di sini yang alhamdulillah bisa berkomunikasi, sharing pemikiran gitu ya. Alhamdulillah, sehingga tentunya saya mengucapkan terima kasih ini kepada guru-guru senior di sini gitu ya, teman-teman di sini yang sudah bahu-membahu, sehingga ini pengalaman saya jadi kepala sekolah. Karena kan nggak berbekal pengalaman kan, tapi alhamdulillah, alhamdulillah kan siswanya juga hebat-hebat, ya guru-gurunya juga semuanya welcome, ya bisa menerima keberadaan saya dari seorang guru jadi kepala sekolah, padahal ini adalah sekolah yang senior, ya yang senior dan memang jadi favorit sekarang ya, betul karena 2 tahun terakhir ini pendaftaran itu ada siswa yang tidak diterima juga di sini gitu ya. Walaupun sudah dimaksimalkan pendaftaran itu sampai 12 kelas gitu ya. Nah, dimaksimalkan karena SMA itu tidak boleh lebih dari 12 kelas atau 12 rombongan belajar. Ya, beda dengan SMK. Itu ya seputar terkait dengan tadi ya. Dan bersangkutan dengan podcast kita, podcast kita ini rencananya Pak. Ini pertama ya? Ini pertama pas perdana gitu, perdana podcast ya, betul. Nah rencananya sesudah podcast pertama ini nanti kita akan mengundang beberapa narasumber siswa berprestasi gitu Pak. Jadi kayak mereka kayak menjadi inspiratif atau motivator untuk teman-teman di SMA Negeri 1 Manunjaya. Nah gimana pendapat Bapak gitu tentang kita mengundang itu? Bagus ya, karena memang yang jelas bahwa ketika Bapak datang ke sini juga ini Bapak tanya podcastnya sudah ada belum gitu ya. Ya udahlah kita rintis sama Pak Ilham ya. Waktu itu belum sampai Ilham Bu Dewi ya, karena memang yang memegang
jurnalis itu adalah Bu Dewi. Sering ngobrol juga, iya Pak, betul-betul ini gitu ya. Karena terkendala dengan beberapa hal, ya mungkin baru bisa terrealisir ya, terutama dari sarana prasarana ya, alat-alat yang akan digunakan baru terrealisir sekarang. Ya alhamdulillah gitu ya, dengan kondisi yang sederhana ini, setidaknya ini adalah perdana ya, awal pertama ya, podcast. Namanya apa? Podcast Suara Manja. Oh, Suara Manja. Suara Manja itu apa? Suara Semanja. Suara Semanja dari ya. Satu Manunjaya gitu. Oke, bagus ya. Ya itu. Tadinya kan apa nih nama podcastnya ya. Tapi sudah ada ya. Ada. Nanti dibikinlah yang bagus lah, insya Allah gitu ya. Mudah-mudahan ini. Nah terkait dengan misalnya penampilan siswa yang berprestasi itu juga bagus. Dan jadikanlah podcast ini sebagai sarana media untuk pembelajaran. Yang namanya pembelajaran itu kan nggak mesti harus belajar tentang matematika, tentang geografi, tentang ekonomi, tentang tidak hanya belajar tentang itu. Banyak hal yang kemudian harus ditimba oleh kita, ya terutama khususnya bagi para pelajar itu, ya hal-hal yang terkait dengan perkembangan di era sekarang. Misalnya podcast merupakan sarana ya komunikasi yang efektif gitu ya, informasi dan lain sebagainya. Gunakanlah ini. Ya misalnya menampilkan siswa yang berprestasi, salah satunya apakah prestasi bidang akademik ataupun non akademik, misalnya atlet, atlet dan lain sebagainya. Atau bisa misalnya mengundang nanti alumni gitu ya. Alumni bisa diundang di sini, alumni yang sukses dan lain sebagainya. Karena alumni ini memiliki keterikatan bagaimanapun dengan sekolah asalnya itu. Diundang ke podcast di sini, nanti cerita terkait dengan dulu sekolah di sini bagaimana. Kemudian sekarang sudah jadi seperti apa, perjalanannya bagaimana gitu kan. Karena terus terang ya bahwa siswa yang sekarang itu ingin mendapatkan pengetahuan yang real. Ya bukan hanya sebatas teori, hayalan. Tapi yang memang itu kalau dari pengalaman itu akan beda. Ya, Bapak juga kalau mendengarkan pengalaman orang itu enak nih pengalamannya, berarti kan nyata kan dilalui gitu kan, dan ini pasti dilalui juga oleh anak-anak sekolah sekarang, walaupun tidak akan persis sama, tetapi setidaknya itu bisa menjadi inspirasi. Dengan siswa yang berprestasi, misalnya kelas berapa ya kan nih, prestasi apa misalnya ya, itu juga tampilkan, itu bagus ya, bagus menampilkan ini. Kemudian siapapun sebetulnya bisa aja ya mengisi ini. Jadi nanti kalau saya nggak berprestasi nggak bisa tampil dong di podcast. Ya bisa kan nanti jadi peserta dan lain sebagainya kan diundang juga. Ya untuk komunikasi bisa jadi dia tidak punya prestasi tapi punya ide-ide gitu kan, yang bisa misalnya membangkitkan semangat apa gitu kan. Ya misalnya kekurangan dari sekolah ini. Kemudian model belajar di dalam kelas itu inginnya seperti apa begitu ya. Saya juga kadang-kadang begini ya, bisa jadi ya misalnya anak yang meloncat pagar gitu ya, padahal pagar itu sudah dibikin tinggi, temboknya juga tinggi, pakai ram kawat lagi, kemudian di dalamnya jurang tapi nekat gitu. Ada aja gitu ya. Jadi penasaran ya, ingin tahu apa motifnya gitu ya. Itu ya. Jadi jangan-jangan dia itu ingin mengasah adrenalin gitu ya, atau apa gitu maksudnya gitu ya. Nah, itu juga mungkin bisa jadikan public figure juga. Tapi itu contoh untuk pembelajaran begitu ya. Jadi sebetulnya begini ya. Jadi banyak hal yang kemudian kita bisa ambil ya untuk dijadikan pembelajaran bagi kita gitu ya. Tidak mesti dari hal-hal yang positif bagus, tapi dari yang negatif juga banyak hikmah-hikmahnya itu. Begitu ya. Kita itu kan dihadapkan kepada hal yang baik dan hal yang buruk. Tentunya yang buruk itu sebagai sesuatu yang memang tidak boleh dilakukan kan gitu ya. Pasti kalau yang buruk dilakukan berarti akan berakibat buruk pada diri kita. Secara manusiawi orang itu ingin ya mendapatkan kebaikan. Begitu ya. Begitu ya. Apalagi anak yang berprestasi, anak yang ini sekolah hebat ya. Itu tentunya saya dukung sekali, itu bagus sekali. Jadi begitu ya guys, ditunggu lagi episode selanjutnya dari podcast kita, dan kita akan mengundang seluruh jadi kayak perwakilan untuk
anak berprestasi ataupun anak-anak yang ingin masuk ke acara podcast kita pasti akan sangat antusias sekali gitu. Terus ya. Karena gini, bisa mendapatkan dukungan dari kalangan banyak kan gitu ya. Nanti kalau orang-orang berprestasi aja yang ditampilkan yang baik-baik kan, nanti ngiri yang betul, lainnya ngiri, juga seolah-olah betul. dianaktirikan, nggak diakui, padahal saya juga anak SMA Manonjaya gitu kan, perlu pengakuan dan lain sebagainya. Dan Bapak harapkan ini podcast Sora Manja ini harus didukung oleh semuanya ya, terutama siswa SMA Negeri Manonjaya dari kelas 10, 11, 12 semuanya harus dukung ini. Siapa? Ya, nanti disebarluaskan ke alumni. Kita sudah punya pasukan itu sekitar 1.200-an ya. Bahkan dengan Semater itu 1.300-an, cukup banyak itu ya. Alhamdulillah ya. Ini bisa cepat berkembang gitu ya. Hanya kita harus terus melakukan peningkatan ya dalam siaran, dalam penampilan dan lain sebagainya gitu ya. Pengurus-pengurus di podcastnya itu selalu melakukan komunikasi dengan orang-orang yang memang hebat begitu ya, untuk kemudian menempa diri sehingga akan terus ya terjadi peningkatan ini. Dan siswa kita juga akan senang ya dengan hal ini. Kalau kita tidak bangga dengan produk kita, nanti siapa kita? Siapa kita kan? Kita kan warga SMA Negeri Manonjaya ya. Podcastnya kan podcast Sora Manja ini, gitu ya. Oke, mungkin perjumpaan kita dicukupkan ya Pak sampai di sini, dan mungkin kita akan bertemu di lain waktu ya Pak untuk membahas mungkin ada nanti insya Allah program-program juga baru dari Jurnalistik Sora Manja. Nah, jadi itu dia guys. Podcast dari first perdana kita untuk podcast Sora Manja, dan terima kasih sekali karena dari tadi saya enjoy sekali gitu Pak berbicara dengan Bapak, jadi kayak alhamdulillah begitu enjoy sekali ya Pak. Ternyata wah Bapak juga seru nih gitu, kepala sekolah kita seru gitu, humble juga orangnya, alhamdulillahirabbil alamin. Nah jadi itu dia guys podcast kita. Sampai jumpa di episode yang nanti akan tayang setelah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai? Pak. Iya. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Jadi haus ya? Ya Bapak, nggak apa-apa itu buat Bapak.